Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Lukman dari kelas 11 MIPA 4. Nah, sebelum saya membahas mengenai menghormati orang tua dan guru, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, terutama nikmat kesehatan yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, serta semoga sampai kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan pertolongan di hari akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, membahas mengenai orang tua sendiri memiliki arti, yaitu orang yang melahirkan kita dan merawat kita tanpa pamrih. Orang tua bukan hanya dalam pengertian melahirkan, tetapi dapat juga terdefinisikan sebagai orang yang mengasihi kita, yang mengajarkan kita arti kehidupan, dan merawat kita sedari kecil. Bahkan bukan orang yang melahirkan kita, tetapi orang yang memberi kita kasih sayang dapat disebut juga dengan orang tua kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa menghormati orang tua merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Hal ini karena jika kita tidak menghormati orang tua, maka kita akan dimudahkan masuk ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, jika kita menghormati dan memuliakan orang tua, maka kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Nah, bahkan saking pentingnya kedudukan orang tua, meminta restu orang tua merupakan juga sama dengan meminta restu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi, yaitu ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya restu Allah terletak pada restu orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, patuh dan hormat kepada orang tua merupakan sikap dan juga perilaku yang sangat terpuji. Nah, berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Nah, jika kita menghendaki surga, maka sudah sepantasnya lah kita menghormati dan memuliakan orang tua kita, baik itu ibu maupun bapak. Nah, jika kita mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita dan menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan diri kita sendiri dan menjadikan diri kita sebagai titik tumpuan hidup orang tua, maka niscaya insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang lancar, kehidupan yang berkah, serta hidup penuh dengan kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas, pernahkah kita memikirkan jawaban dari pertanyaan hal-hal apa saja yang telah kita lakukan pada orang tua kita? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi membutuhkan waktu untuk menjawabnya, karena kita tidak tahu hal-hal apa saja yang telah kita lakukan pada orang tua kita, termasuk dalam hal membalas kebaikan mereka. Nah, alasan seorang anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tuanya, karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan seseorang. Nah, jasa orang tua tidak dapat dibalas dengan apapun, baik itu harta atau materi apapun. Jadi sudah sepantasnya lah kita menghormati dan memuliakan orang tua kita. Tetapi bagaimanakah cara menghormati orang tua? Nah, apabila orang tua kita masih hidup, kita dapat menghormati orang tua kita dengan cara memperlakukan mereka dengan sopan dan juga hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihat-nasihat apabila nasihat tersebut berisi nasihat-nasihat yang baik, serta membahagiakan keduanya. Tetapi bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita apabila ia telah meninggal? Nah, kita dapat menghormati mereka dengan cara mendoakan mereka setiap saat agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan wasiatnya dan menyambung serta melanjutkan silaturahmi yang telah beliau lakukan semasa hidupnya, serta menjaga nama baik mereka. Selain memiliki orang tua untuk dihormati, kita juga memiliki seorang guru untuk dihormati. Nah, menghormati guru dan berbakti kepada guru merupakan perilaku yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Guru merupakan orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Gurulah yang membentuk karakter dan juga perilaku seorang siswa. Guru adalah orang tua di sekolah, di mana orang tua itu wajib dipatuhi dan juga dihormati. Tetapi terkadang ada siswa yang lupa untuk menghormati gurunya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang betapa mulianya seorang guru. Bahkan terkadang ada siswa yang hanya menghormati guru ketika berada di sekolah. Padahal kapanpun dan dimanapun seorang guru tetaplah harus dihormati. Nah, di era sekarang ini
banyak siswa yang kurang pengetahuan tentang bagaimana cara menghormati guru. Nah, berikut ini adalah cara menghormati guru. Yang pertama yaitu apabila bertemu, ucapkan salam. Yang kedua yaitu apabila berbicara kepadanya, ucapkan dengan cara yang sopan dan juga lemah lembut. Yang ketiga, mendengarkan apa yang dijelaskan pada saat pelajaran. Yang keempat itu mengerjakan tugas apabila diberikan. Dan masih banyak perilaku yang dapat dicerminkan untuk menghormati guru. Nah, berikut ini adalah pendapat keluarga saya dan juga guru saya mengenai pribadi saya sendiri. Assalamualaikum, saya ibu dari Fausia Lukman. Fausia itu anaknya rajin belajar, tegas mendidik adik-adiknya belajar, cepat marah, jarang membantu orang tua di rumah. Karakter dari anak saya Siti Fausia Lukman, anaknya pintar, rajin di rumah, keras mendidik adik-adiknya untuk lebih pintar lagi dan lebih baik. Sekian. Fausia itu keras kepala, malas membersihkan, suka kas menangis adiknya, dan sangat rajin belajar. Suka marah-marah, suka nobel yang makanan, suka rajin belajar. Uji itu sering kita temani main bulu tangkis, sedikit baik, suka pergi-pergi, rajin belajar. Fausia itu rajin, pintar, buat makan. Kalau disuruh jam aku dulu nenek, buat angkat barang, besar suaranya. Nah, itulah tadi tanggapan dari keluarga saya dan guru saya tentang pribadi saya sendiri. Nah, saya pun menyadari bahwa saya masih kurang dalam hal menghormati dan memuliakan kedua orang tua saya dan juga guru saya. Untuk itu, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua untuk lebih menghormati dan menghargai kedua orang tua kita dan guru kita selagi masih ada. Karena apabila mereka telah tiada, maka di situ terjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.